Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi studi kita. Masih di kitab 1 Tawarik. Barangkali ini tema yang terakhir kalau nanti kita perlu mengambil suatu kesimpulan. Ya, karena ini studi kristalisasi, artinya suatu studi yang mencoba mencari benda-benda kristal atau tema-tema utama dalam satu kitab. Dan kita sudah tahu bahwa kitab 1 dan juga 2 Tawarik sebenarnya itu satu kitab yang menjelaskan kepada orang buangan Israel yang sudah kembali nanti ya di bawah kepemimpinan Zerubabel, ya, Ezra, Nehemia, itu menjelaskan kepada mereka bahwa mereka memiliki suatu perjanjian, tentu perjanjian Musa, tapi secara khusus Tawarik ini berbicara tentang perjanjian Daud, ya. Jadi kitab Tawarik ini memang berbicara soal keturunan Daud, ya, silsilah Daud juga, dan bagaimana Tuhan memelihara janji, ya. Tapi hari ini kita mau coba dulu melihat satu lagi suku yang katakanlah dia Efraim ini, ya, sukunya itu seperti saingan lah, ya, saingan ya terhadap dengan suku Yehuda. Karena nanti kita melihat kita baca dulu sedikit, minta bantuan dari Yeskil 37 itu. Di situ suku Yehuda ada beberapa yang mengikutinya, tentu Benyamin dari kerajaan selatan ini. Kemudian kerajaan yang utara itu Efraim, ya, suku itu Jerobeam bin Nebat, dan beberapa 10 suku itu yang mengikuti Efraim, ya. Tapi nanti dipulihkan akan menjadi satu. Tapi kita lihatlah dulu berkat untuk Efraim ini, ya. Efraim ini suku yang Yusuf, ya, sebenarnya Yusuf, ya. Dia dapat hak kesulungan. Sebenarnya hak kesulungan itu kan suku Ruben, karena dialah yang paling besar, ya. Hak kesulungan itu dia dapat 2 kali lipat dari yang lain. Dalam pembagian warisan itu yang sulung dapat 2 kali lipat lah, ya. Yang ini satu bagian, yang ini dia yang sulung itu 2 bagian. Nah, Yakub bilang di akhir kehidupannya itu ketika Yusuf datang membawa Manasye dan Efraim, Manasye yang dewa yang lebih tua, Efraim adiknya ini. Di situ Yakub bilang ini kedua anak ini menjadi milikku lah, kata. Jadi mereka akan disebut dalam pembagian warisan. Jadi Yusuf seolah dapat 2 bagian, ya. Manasye, Efraim, ya. Jadi itulah dia hak kesulungan Yusuf, ya. Nah, tapi dalam berkat Yakub itu kepada Yusuf, ya. Waktu itu Yusuf membawa Manasye itu di sebelah kirinya, di sebelah tangan kiri Yusuf, karena supaya nanti ketemu tangan Yakub itu yang kanan, berkatnya itu buat Manasye, karena dia yang paling abangnya lah, ya, Manasye itu. Sementara di sebelah kanan Yusuf itu Efraim, supaya nanti kalau diberkati tangan Yakub itu kena yang sebelah kiri, karena ini kan adik, ya. Jadi kalau berkat itu tangan kanan lebih diberkati lah, lebih banyak lah, pemikiran Yusuf seperti itu, ya. Tetapi tiba-tiba Yakub menyilangkan tangannya begini, sehingga tangan kanan Yakub menumpang ke kepala Efraim. Tangan kirinya Yakub ke kepala Manasye, dan diberkatilah Yusuf, ya. Yusuf mencoba juga memindahkan tangan Yakub ini. Pak, ini yang apa, abangnya nih Manasye ini, bukan Efraim, karena tangan kanan si Yakub tuh ada di kepala Efraim. Tapi Yakub bilang, aku tahu, anakku, aku tahu, katanya. Ini diberkati juga si Manasye, tapi akan lebih diberkati yang ini, adiknya ini Efraim, ya, akan lebih diberkati. Dan memang kenyataannya silsilahnya kelihatan bahwa Efraim itu lebih menonjol, ya, daripada Manasye, ya. Ya, Efraim itu yang paling jelas itu kelihatan tokohnya yang keluar itu Yosua bin Nun yang membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu suku Efraim itu, Yosua.
Kemudian Joshua membawa kemah suci itu yang dibikin Musa di padang gurun masuk ke Silo yang adalah warisan untuk Efraim, ya. Hanya karena kasus itu Imam Eli pada waktu itu yang memiliki anak Hafni Pinehas zaman hakim-hakim itu 1 Samuel, ya. Itu tabut itu dirampas oleh orang Filistin dan tidak kembali lagi ke Silo, ya. Dia berjalan dulu ke berapa bulan itu, 7 bulan apa 6 bulan apa di daerah Filistin. Kemudian dikembalikan, tapi ditaruhnya di Kiryat Yearim, ya. Itu kayaknya termasuk wilayah Yehuda itu, ya. Karena waktu itu Daud ambil itu nggak jauh dari situ, ya, ke kota Daud mau dibawa ke situ. Tapi karena apa? Ada kasus Uza, jadi dibawa ke keluarga Obed Edom. Nah, jadi Efraim ini suku yang cukuplah memberikan dukungan, ya, kepemimpinan juga, ya, dalam bangsa Israel ini. Dan yang paling kelihatan jelas itu, ya, seolah-olah kepemimpinan itu beralih kepada Efraim, kepada suku Yusuf itu, pada Yusuf. Karena Yehuda ini kan udah jelas berkatnya dari Yakub itu. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripada Yehuda. Itu udah berkat Yakub itu, ya. Tapi kasus itu waktu itu kan Raja Salomo yang jatuh dalam penyembahan berhala dan Tuhan memecahkan kerajaan itu. Bukan separuh itu, saudara, 10 suku diserahkan kepada Jerobeam bin Nebat dari suku Efraim itu, si Jerobeam itu, yang menubuatkan juga seorang nabi Ahia dari Silo, dari tempat di mana kemah suci pernah ada di situ, ya. Jadi seolah-olah kepemimpinan akan dipegang oleh Jerobeam bin Nebat, suku Efraim, ya. Bahkan memang janji yang diterima oleh oleh Jerobeam bin Nebat itu hampir sama dengan janji yang Tuhan berikan kepada Daud. Coba dulu kita lihat sebentar, ya. Ini kasus di mana Raja Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, ya. Itu kayaknya ada di 2 Raja, 1 Raja-Raja 11, ya. Ini Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Kemudian pasal 12 pecah kerajaan itu, ya. Dan sebagian Jerobeam bin Nebat itu, ya, seorang pegawai Salomo itu tadinya, ya, dia dikasih janji begini. Jerobeam bin Nebat ini, perhatikan, dari 1 Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja pasal 10, ya. Nah, jadi ayat 38. Jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, ini kan janji Tuhan kepada Jerobeam, ya, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan oleh hambaku Daud, maka perhatikan janji Tuhan kepada Jerobeam ini. Aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Ini luar biasa kan janjinya Tuhan kepada Jerobeam yang adalah suku Efraim. Ayat 39, dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tapi bukan untuk selamanya. Jadi artinya suku Efraim ini seperti saingan lah, ya, dengan suku Yehuda ini, ya, dalam hal kepemimpinan juga, ya. Terutama kasus waktu Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, 10 suku diberikan kepada Jerobeam bin Nebat yang dari suku Efraim itu, dengan janji yang bisa dikatakan sama dengan janji Daud itu. Perjanjian Daud itu kan bahwa Daud tentu akan diberkati apa semuanya. Tapi
isi dibilangkan aku akan membangunkan keturunan bagimu, ya. Keturunan pertama itu yang dimaksud Salomo itu membangun bait suci, yang kedua yang keturunan Yesus itu keturunan Daud itu adalah Yesus itu Mesias, dikatakan kerajaannya tidak akan berakhir, ya, selama-lamanya. Jadi ini bersama janji kepada Yerobeam ini. Hanya kita tahu Yerobeam itu karena dia khawatir kalau orang Israel itu datang ke Yerusalem, karena orang Israel harus datang minimal 3 kali pada perayaan Paskah, Pentakosta, Tabernakel, minimal 3 kali per tahun datang ke Yerusalem, karena bait suci kan di situ, ya. Nah, dia khawatir Yerobeam jangan-jangan nanti mereka akan kembali kepada Rehabeam. Rehabeam itu anaknya Salomo itu. Jadi si Yerobeam bin Nebat ini bangun 2 anak lembu emas. Satu ditaruhnya di kota Dan, satu lagi di Betel. Dia bangun buat penyembahan ibadah sendiri. Hari rayanya sendiri, mesbahnya juga sendiri dibangun, imam-imamnya juga, semuanya lah dia bikin sendiri. Ya. Nah, akibat hal itu, maka janji ini otomatis, karena ini janji ini adalah jika dan maka. Jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan menyertai engkau dan sebagainya. Jadi sebenarnya Efraim ini dengan Yehuda ini seperti saingan lah, ya. Dalam soal kepemimpinan terutama itu, ya. Dalam soal kepemimpinan. Jadi merupakan saingan dia, ya. Kalau nggak dibilang musuh, tapi ya, karena memang sejak pecah kerajaan itu Israel yang dipimpin oleh suku itu dengan Yehuda terjadi beberapa kali perang. Kayak Rehabeam itu dengan Yerobeam nggak pernah damai itu. Kadang-kadang ada raja-raja yang damai, tapi ada banyak kan perang juga, ya. Karena jadi adakan persaingan gitu ya antara Efraim dengan suku Yehuda. Nah, apa yang kita mau melihat di sini? Oh, akhirnya ada pemulihan. Kita baca aja dulu ya, langsung Yeskiel 37, di mana pada akhirnya, ya, karena Tuhan sudah memilih Yehuda masalahnya, dan melalui berkat Yakub, Tuhan sudah menetapkan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beralih daripada Yehuda. Walaupun keturunan Daud ada beberapa yang nggak bagus, nggak benar. Ya, contohnya Salomo yang membuat kerajaan jadi pecah. Ada lagi Manase, ada beberapa raja itu yang nggak benar, ya. Tapi ini masalahnya pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah ditetapkan untuk Yehuda agar dia memerintah selama-lamanya, ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu tidak mungkin gagal, ya, walaupun bisa jadi pending atau entah bagaimana, atau harus terjadi pembentukan atau bagaimana, tapi tetap namanya sudah ditetapkan Tuhan sesuai kasih karunia Tuhan, sesuai kerelaan Tuhan, ya pasti jadi, ya. Jadi kalau Calvin itu bilang tulip, ya, TULIP, I-nya itu irresistible grace, artinya kasih karunia yang tidak dapat dilawan. Kalau Tuhan sudah pilih orang, kau akan melayani aku, orang itu pasti melayani. Walaupun barangkali dalam prosesnya diberontak ke sana sini, dia gagal, dia menolak apa sebagainya panggilan Tuhan, tapi kalau sudah Tuhan bilang engkau kutetapkan dan aku berikan kasih karunia untuk melayaniku, ya udah, nggak bisa dilawan, ya. Toh juga akhirnya nyerah juga itu orang, ya. Akhirnya dia nyerah juga, dia akan mengikuti juga panggilan Tuhan. Itulah yang artinya irresistible grace, kasih karunia yang tidak bisa ditolak, ya, tidak bisa dilawan. Kayak beginilah Yehuda ini, ya. Udah ditetapkan Tuhan melalui berkat Yakub, tongkat kerajaan tidak akan beralih daripadamu. Ya udah, walaupun dalam perjalanan hampir katakanlah seperti direbutlah hampir, ya, oleh suku Efraim, karena janji Tuhan kepada Daud,
dengan Jerobeam itu hampir sama lah. Tapi toh juga akhirnya balik lagi. Dan di Yeskil 37 ini malah dipulihkan pertarungan, katakanlah persaingan suku Yehuda dengan Efraim ini. Jadi di sini dibilang, ya, di sini penglihatan ini Yeskil ini, ya, dia melihat di lembah itu ada tulang-tulang kering semua. Terus ditanya sama Tuhan, ini bisa nggak nih dihidupkan? Yeskil bilang, ya itu tergantung kau bagaimana. Kalau terus Tuhan bilang, bernubuatlah supaya tulang-tulang ini apa? Hidup. Bergeraklah tulang-tulang itu, terus ada apanya? Timbul daging apa semuanya, dan ada kulit apa. Ternyata itu tentara tulang-tulang itu. Tapi belum ada nafasnya. Kemudian disuruh Raja Yeskil bernubuat. Akhirnya menjadi satu tentara, pasukan yang besar begitu ya. Nah, kemudian ada lagi nubuat berikut, disatukan ya. Di sini dikatakan dari Yeskil 37 ayat 15 ini, ayat 16, dan engkau hai anak manusia, ambillah sepotong kayu dan tuliskanlah di atasnya untuk Yehuda dan sekutunya. Ya, di sini tentu suku Benyamin ya. Kemudian tuliskan lagi, ambil sepotong kayu yang lain. Tulis di atasnya untuk Yusuf tongkat Efraim, ya, dan seluruh keluarga Israel sekutunya itu yang ikut 10 suku itu ya. Nah, terus ayat 17, gabungkanlah mereka satu dengan yang lainnya. Artinya disatukanlah ya, Efraim dan yang mengikutinya plus Yehuda dan yang mengikutinya cuma satu suku itu ya, Benyamin. Tetapi di bawah itu yang menjadi raja tetap Daud. Ya. Perhatikan ini, aku akan menjadi gembala dan hambaku Daud, ayat yang ke-24 itu akan menjadi raja mereka. Jadi tetap Daud yang menjadi raja, artinya dari suku Yehuda. Karena memang itu kasih karunia Tuhan tetap untuk suku Yehuda. Tongkat kerajaan nggak beranjak dari suku Yehuda. Hanya persaingan antara Efraim dengan Yehuda ini didamaikan. Tetap nanti yang memimpin suku Yehuda juga Daud ya. Nah ini jadi coba dulu kita merenungkan dulu ini ya, sebelum kita nanti masuk ke dalam kesimpulan. Aplikasi dulu lah ini. Apa yang kita pelajari dari cerita tentang silsilah Efraim dengan tentang suku Efraim inilah ya. Silsilah Efraim ini yang kita dapatkan beginilah kurang lebih ya. Sebelum kita nanti melihat ayat-ayat di dalam perjanjian baru itu. Pertama, kalau sudah mendapat kasih karunia, ya apapun jalannya itu tetaplah pasti terjadi. Contoh yang itu, suku Yehuda sudah ditetapkan untuk tongkat kerajaan yang gak beralih dari dia. Sekalipun suku Efraim sempat mengambil alih, katakanlah begitu ya, Jerobeam bin Nebat itu 10 suku di tangan dia, bahkan mendapat janji seperti kepada Daud, tapi toh akhirnya melalui perjalanan panjang ya, perang juga itu terus, persaingan itu terus sampai nanti nubuat Yeskil ini digenapi. Tetap akhirnya bersatu dan pemimpinnya Daud dari suku Yehuda. Nah, mari kita melihat dulu Filipi ya, ada firman Tuhan ini yang barangkali ini sebelum kita ambil kesimpulan kita bisa melihat ini, Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 ini ya. Ini bisa menjadi perenungan kita lah ya. Filipi pasal 2 ayat 12-13, saya bacakan aja. Ini saya pakai ILT ya. Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Nah ini dia, perhatikan ya. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Itu satu ya, kerjakan keselamatanmu. Tapi ayat berikutnya, karena
Elohimlah yang sedang mengerjakan di dalam kamu, baik mengingini maupun untuk bekerja demi perkenannya atau sesuai kerelaannya. Jadi maksudnya apa ini? Kalau seseorang mendapat, maksudnya begini. Kalau seseorang mendapat kasih karunia dari Tuhan, dan itu tidak bisa ditolak ya. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia, engkau akan melayani dengan cara seperti ini, atau engkau akan mencapai sesuatu seperti ini dan sebagainya. Panggilan pribadi lah itu ya. Kita bergumul dengan Tuhan dan kita mengetahui maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalaupun kita agak lambat barangkali untuk memberi respon, taatnya pun agak lambat apa semuanya, tapi pada akhirnya kita harus menyerah terhadap kasih karunia itu. Kita harus akhirnya berjalan, bergerak di dalam kasih karunia itu, meresponi kasih karunia itu dalam mengerjakan keselamatan itu. Yang menentukan itu kasih karunia itu. Ya, bukan yang menentukan respon kita. Kayak kalau respon kita bagaimana bagusnya kalau kita nggak mendapat kasih karunia. Contohnya kayak Efraim. Efraim ya barangkali juga sudah memberi respon yang terbaik lah. Mereka segitulah mereka mampunya. Tapi memang karena mereka nggak dapat kasih karunia untuk memerintah seperti Yehuda, ya nggak akan jadi. Sekalipun sudah hampir jadi ya, Yerobeam itu 10 suku. Lebih banyak dia itu dapat kan. Sementara Rehabeam cuma 2 suku. Tapi tetap tidak bisa. Karena kerelaan Tuhan sudah batasnya sudah sampai segitulah untuk Yerobeam. Ya. Jadi kalau saudara dan saya ya, kita berdoa ya untuk bisa melihat kasih karunia Tuhan itu, kerelaan Tuhan itu sejauh mana untuk kita. Apa yang harus kita, artinya untuk hidup kita itu Tuhan maunya apa. Karena setelah kita dapat kasih karunia itu, kita jangan diam. Tidak, kasih karunia itu sebenarnya malah menggerakkan kita untuk kita berbuat, mengerjakan keselamatan kita. Ya, kalaupun kita gagal, yakinlah saudaraku, ya, dalam proses itu tentu banyak kita mengalami kegagalan ya. Tapi enggak pasti terjadi apa yang Tuhan kehendaki sesuai kerelaannya. Ya, kasih karunia Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tapi ada juga di sini semangat kita untuk meresponi. Jadi ada dua, kayak kalau saya selalu bilang dua rel ya. Kereta ini ya, katakanlah kereta keselamatan lah atau apapun kereta itu namanya. Yang jelas ini kasih karunia Tuhan harus dulu datang kepada kita. Kita mendapat kasih karunia Tuhan ya. Kemudian kita juga tapi harus mengerjakan keselamatan itu di dalam kasih karunia. Tapi jangan salah, jangan sampai nanti kita bilang yang menentukan ya respon kita, yang menentukan manusia, enggak. Yang menentukan tetap Tuhan, tetap kasih karunia Tuhan, itu yang menentukan. Ya, Efraim mau kayak apapun dia berusaha, tetap Tuhan sudah tentukan Yehuda kok yang tongkat kerajaannya enggak beralih dari Yehuda. Yehuda bagaimanapun Yehuda gagalnya. Kadang ada Salomo, ada Manasya, ada raja-raja yang gak beres. Tetap ya, bahkan dia dibuang ya, ke Babel. 70 tahun balik lagi ya. Akhirnya melalui keturunan Yesus, melalui Yesus Mesias itu jadi juga nanti. Yerusalem baru kan ada juga nanti kan. Ya. Jadi berkat itu Yerusalem baru bagi bangsa-bangsa. Ada sungai, ada air hidup ditawarkan oleh mempelai domba Yerusalem baru itu. Jadi tetap aja, ya. Tidak bisa. Tahta anak domba itu di situ itu kan anak domba Mesias itu kan keturunan Daud, ya. Dari suku Yehuda itu. Jadi tidak bisa enggak jadilah firman Tuhan atau jadilah kasih karunia itu. Hanya bagian kita tetap. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Paulus bilang dalam takut dan gentar ya, mengerjakan ini. Jadi prinsipnya bukan jika maka. Kalau jika maka ini jadi yang menentukan manusia. Jika kamu tekun, jika kamu berdoa, jika kamu baca Alkitab, maka
Tuhan akan memberkati. Nah, ini kan jadi yang menentukan manusia kan kalau begitu. Kalau prinsipnya jika maka, ini manusia yang nentuin. Jadi tergantung kamu. Bisa nggak kamu tekun? Jika kamu tekun, ya Tuhan akan tolong. Jika kamu beri perpuluhan, ya Tuhan kasih berkat. Nah, ini bukan, ini prinsip jika maka ini prinsip agama ini bukan Kristen tuh bukan agama. Itu hayat. Apa yang sudah selesai Yesus kerjakan. Itu finish, sudah selesai. Jadi Tuhan sudah selesai memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Hanya kerjakanlah keselamatan itu. Kita didorong oleh kasih karunia itu, digerakkan oleh kasih karunia itu untuk mengerjakan keselamatan kita. Ya. Sehingga kita bisa seperti Paulus loh. Kalau kita betul-betul bertumbuh dalam kasih karunia ini, artinya kita sudah melihat, oh kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Bahkan secara garis besar lah ya, kehidupan kita seperti inilah panggilan saya. Sebelum mati pun kita bisa ngomong sama seperti Paulus. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kenapa kok Paulus bisa tahu? Padahal dia belum mati. Emang itu di akhir hidupnya dia ngomong itu. Di surat 2 Timotius itu kan. Tapi kan dia belum berakhir hidupnya. Tapi kok dia udah tahu? Nah, saya membayangkannya begini. Itu karena Paulus dalam fellowship-nya dengan Tuhan, dia sudah melihat kasih karunia Tuhan itu untuk dirinya. Dia sudah melihat panggilannya, perjuangannya akan berakhir begini, kurang lebih lah. Ya. Sehingga ketika dia sudah melewatinya itu, dia bisa bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah memelihara iman. Ya. Nah, sekarang tersedia bagiku mahkota. Nah, saya yakin loh, kalau kita terus bertumbuh dalam kasih karunia itu, ya, kita bisa melihat garis besar panggilan kita lah, katakan begitulah. Garis besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita ini, ya, yang memang sudah dikerjakan, kita sudah dapat kasih karunia untuk menjalaninya ini. Maka kalau kita terus jalan, nanti ada saatnya kita mengatakan seperti Paulus. Di ujung kehidupan kita, aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah memelihara iman. Ya, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Bisa. Justru itulah yang harusnya kita rindukan. Ya. Itu yang harus kita rindukan. Bahwa kita bisa mengatakan begitu. Kalau Yesus kan dia tetelestai, itu artinya completely complete, perfectly perfect, artinya sempurna sesempurnanya, lengkap selengkap-lengkapnya. Kalau Paulus pakai istilah teteleka, itu juga selesai, itu finish juga, selesai juga, tapi tidak sesempurna seperti tetelestai itu. Kita juga bisa mengucapkan seperti Paulus, teteleka. Kalau kita sudah melihat kasih karunia Tuhan, oh puji Tuhan, dalam hidupku aku sudah mendapatkan kasih karunia untuk menjalani kehidupan ini dari awal sampai akhir. Sudah selesai oleh sebab karya Yesus itu. Aku sudah mendapat kasih karunia. Setelah itu kita jalanilah hari lepas hari keselamatan kita ini. Jalani hari lepas hari, jalani hari sampai nanti suatu saat kita bisa bicara seperti Paulus. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Waduh, ini enak sekali nih ngomong begini. Saya merindukan itu saat itu tuh enak sekali. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir. Waduh. Semoga lah ya, kita sebagai umat pilihan Tuhan, di akhir kehidupan kita bisa berbicara seperti Paulus ini. Untuk saat ini, mari kita meresponi kasih karunia itu dengan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya. Kalau gagal, jangan kecewa. Karena kasih karunia Tuhan itu akan terus mengajari kita bagaimana sehingga kita bisa berhasil. Ya. Puji Tuhan lah, jadi silsilah Efraim ini kesimpulannya, ya semuanya tergantung kasih karunia Tuhan. Seberapa rela Tuhan mau memakai kita. Itulah yang menentukan. Haleluya. Amin.